Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak dan Ibu karena sudah ingin diwawancarai. Perkenalkan, saya Rais dengan NIM 24347015, jurusan D4 Produksi Media dari kelompok 3, pengantar jurnalistik yang bertemakan pendidikan. Langsung saja mungkin Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau saya lihat zonasi itu diperlukan memang, karena sekarang susahnya mencari pendidikan itu. Kalau tanpa jalur zonasi itu maka akan menghambat jalannya pendidikan. Lingkungan setempat sekolahnya jauh kalau nggak ada zonasi, seperti itu. Nah itu seperti itu. Maka zonasi itu memang diperlukan agar anak-anak itu sekolah tidak terlalu jauh. Apalagi jalur zonasi itu didukung dengan jalur pendidikan beasiswa, pendidikan jalur prestasi, tanpa harus memandang umur. Seperti itu pendapat saya. Nah, itu yang saya bisa berikan pendapatnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya secara pribadi, bukan secara umum, bahwa sistem zonasi sekolah itu baik, dan baiknya karena satu, di antara para siswa-siswa sekolah yang sudah ada di zonasinya itu dapat bertemu kembali di dalam untuk melanjutkan ke atasnya. Dan yang kedua, secara ekonomis itu luar biasa, jadi mengurangi biaya untuk pengeluarkan, apalagi saat ini ada biaya makan gratis bergizi. Intinya supaya apa? Supaya dengan adanya makan gizi gratis ini di zonasi ini, jadi intinya uang yang tadinya kepakai untuk biaya untuk ongkos sekolah, transportasi itu tidak bisa dikenakan, jadi untuk bisa disimpan. Dan yang kedua juga zonasi sekolah ini bisa memperbaiki akhlak manusia, akhlak para siswa, agar supaya apa? Agar siswa itu tidak menggunakan kendaraan bermotor sehingga jauh dari sifat untuk mengikuti gaya-gaya hidup yang teknologi yang luar biasa. Lebih-lebih ini adalah masa tawuran. Jadi ketika ada zonasi zaman sekolah ini, ketika siswa itu sudah selesai belajar, mengajar, maka siswa itu bisa kembali pulang dekat dengan rumahnya. Itu yang terbaik, apalagi saat ini banyak orang yang ketika menggunakan motor di sekolah dengan jarak yang begitu jauh, dengan tidak adanya zonasi, maka ini akan menyebabkan anak itu sendiri bisa mengalami pergaulan bebas yang dapat membuat rusak akhlak para murid dan juga bisa membuat rusak nama baik sekolah. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat membantu, karena zonasi itu siswa-siswa yang berada di daerah tersebut bisa menyelenggarakan sekolah dengan mudah dan murah sesuai dengan alamat yang ada dekat sekolahnya. Kekurangannya zonasi itu karena sangat membatasi wilayah yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan RW dan itunya tuh harus berbeda, tidak bisa masuk dalam zonasi itu dari sekolah. Itu yang membuatnya siswa tidak bisa diterima di sekolah yang dituju. Itu menjadi mempersulit siswa untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Itu saja yang bisa saya. Apalagi? Sebenarnya tergantung sih ya. Kalau untuk efektif apa enggaknya itu tergantung sama kualifikasi sama anak-anaknya. Jadi enggak semuanya itu bisa efektif atau enggak gitu. Jadi tergantung sama kualifikasi di tempat atau sama murid-muridnya gitu. Ya, udah.
Dampak positifnya membantu pemerataan kualitas sekolah, memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa dengan ekonomi rendah, menjamin menerima peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Dampak negatifnya ya membatasi pilihan siswa dan orang tua dalam memilih sekolah. Kualitas pendidikan di sekolah di zona yang sama tidak selalu seragam. Selain memudahkan akses layanan pendidikan, zonasi juga dipandang mampu meratakan kualitas sekolah. Hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah, siswa yang diterima oleh variatif karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona sekolah.